اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصر المولى المعلم الدين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tersampaikan dengan riwayat hadis terpercaya. Akan tetapi setelah teks hadis terjaga dan lapisan berikutnya yang lebih dalam, para ulama bahasa meneliti susunan kalimat dan keluasan istilah. Misalnya sabda Nabi, ad-dinun nasihah, yang bermakna agama adalah nasihat. Kata nasihat tidak hanya berarti menegur atau memberi pesan, tetapi juga kemurnian, ketulusan, atau keterhubungan dengan kebenaran. Di sini sunnah Nabi SAW mulai dipahami bukan sekedar aturan, tetapi juga konsep hidup yang menata jiwa. Hadirin rahimakumullah, para ulama ahlullah mengingatkan, semua lapisan teknis tersebut belumlah sampai tujuan akhir. Tujuan tertinggi adalah menangkap hikmah dan maksud ilahi di balik sabda dan sunnah Nabi SAW tersebut. Sebagai contoh sabda Rasulullah SAW, "Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu." Siapa yang mengenal dirinya, ia telah mengenal Tuhannya. Bukan hanya riwayat atau diroyah.
Ini adalah undangan untuk menyelami diri hingga akhirnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, sunnah Nabi adalah jalan menuju ma'rifatullah. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita memahami kerangka 4 tingkat pemahaman sunnah, marilah kita lihat bagaimana contoh-contoh kecil dari kehidupan Nabi SAW bisa membuka jalan menuju Allah jika diselami dengan benar. Pertama, hadis tentang sunnah berjabat tangan. Pada permukaan, Nabi berjabat tangan dengan sahabatnya dengan penuh kelembutan. Pada tataran hukum, para ulama menegaskan bahwa hukumnya sunnah berjabat tangan ketika bertemu. Pada tataran hikmah, berjabat tangan meluruhkan kebencian dan mengikat hati dengan persaudaraan. Sebagaimana Nabi bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fa yatasafahan illa ghafara lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua muslim bertemu lalu saling berjabat tangan, melainkan diampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Dan pada tataran ma'rifah, tangan Nabi SAW adalah tangan Allah yang menebarkan rasa aman, sebagaimana firman-Nya, "Yadullahi fawqa aydihim," tangan Allah di atas tangan mereka. Maka berjabat tangan dalam sunnah adalah sentuhan kosmik dengan rahmat Allah. Contoh kedua, hadis tentang sunnah masuk dan keluar rumah dengan berdoa. Pada permukaan, Nabi SAW mengucapkan doa singkat saat masuk atau keluar rumah. Pada tataran hukum, ini menjadi sunnah muakkad, sunnah muakkadah, yaitu membaca bismillah ketika masuk rumah agar setan tidak ikut masuk. Sebagaimana sabdanya, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wa la 'asha." Ketika seorang masuk rumah, kemudian dia berzikir pada Allah ketika masuknya, wa inda ta'ami, dan ketika makannya, maka setan akan berkata kepada kawannya, "Tidak ada tempat bermalam bagimu, juga tidak ada tempat makan malam." Pada tataran hikmah, doa itu melatih kesadaran bahwa rumah hanyalah amanah, dan setiap langkah harus dimulai dengan menyebut nama Allah. Dan terakhir, pada tataran ma'rifah, masuk rumah adalah simbol masuk ke benteng Allah atau Hisnullah, dan keluar rumah adalah simbol keluar ke dunia sebagai Khalifatullah. Dengan doa, seluruh gerak hidup kembali berporos pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ketiga, tentang kesunahan diam atas salat. Pada permukaan, Nabi kadang diam, tidak menjawab dengan tergesa-gesa. Kemudian pada tataran hukum, sunnah untuk diam ketika tidak tahu, atau saat dalam majelis yang penuh ketenangan, atau ketika marah, tidak reaktif. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskur, ketika marah salah satu di antara kamu sekalian, maka hendaklah dia diam. Dan pada tataran hikmah, diam itu melatih kesabaran, mendidik lisan agar terjaga dari dosa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan yang terakhir, pada tataran tertinggi, yaitu ma'rifatullah, diamnya Nabi adalah tajalli sifat Allah As-Sami'. Diam di sini adalah fana dari ucapan diri, sehingga hanya Allah yang berbicara lewat izinnya. Jamaah yang berbahagia, dari contoh-contoh sederhana ini kita belajar bahwa sunnah Nabi SAW bukan hanya cerita sejarah, bukan sekedar hukum fikih, dan bukan pula hanya pedoman akhlak. Jika himmah atau cita-cita kita rendah, sunnah hanyalah adat, hanya jadi kebiasaan. Jika himmah kita sedang, maka sunnah menjadi hukum, baik memperoleh halal atau wajib, sebaliknya haram, sunnah, dan sebagainya.
Juga himmah kita tinggi. Menjalankan sunnah adalah menjadi pendidikan jiwa. Dan jika lebih tinggi lagi, sunnah adalah cermin Allah Subhanahu wa taala. Innama huwa an-nur alladhi yanbasu thawbal qudrah wal hikmah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sunnah Nabi adalah lautan makna yang tidak habis-habis. Beliau bukan hanya berbicara dengan kata-kata yang singkat, tetapi dengan makna yang dalam dan luas. Inilah yang disebut Jawami'ul Kalim. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku diutus dengan membawa Jawami'ul Kalim, utitu Jawami'ul Kalim. Ini merupakan keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Satu sabda beliau bisa dipahami di berbagai tingkat. Bagi orang awam sebagai aturan praktis, bagi fuqaha sebagai sumber hukum, bagi murabbi sebagai pendidikan jiwa, dan bagi arifin sebagai jalan ma'rifat dan tajalli Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah bersabda tentang kepemimpinan atau kekuasaan, yaitu isma'u wa ati'u wa istu'mila 'alaikum 'abdun habasyi kana ra'sahu zabibah. Dengarlah dan taatilah pemimpinmu, sekalipun dia dijadikan pemimpin atas kalian, sekalipun yang dijadikan pemimpin atas kalian seorang budak Habasyah, budak dari Ethiopia, yang kepalanya seperti kismis kecil. Pesan utama hadis ini, ketaatan terhadap otoritas yang sah tetap wajib selama ia menjalankan kepemimpinan. Meski dari sisi status sosial ia dianggap hina dalam pandangan jahiliyah. Tanpa tunduk pada aturan kolektif yang telah disepakati, masyarakat terjebak dalam konflik internal yang melemahkan dan berkepanjangan. Senada dengan hadis tadi, sahabat bertanya, bagaimana jika pemimpin menuntut haknya seperti minta ditaati, minta fasilitas, merintahkan membayar pajak dan lain-lain, tapi justru dia tidak memberikan hak rakyatnya? Nabi menjawab, isma'u wa ati'u fa innama 'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humiltum. Tetaplah kalian taat dalam hal yang ma'ruf, karena tanggung jawab mereka di hadapan Allah atas kewajiban mereka, sementara kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban kalian. Pesan kuat yang terkandung dalam hadis ini adalah menjaga stabilitas politik dan sosial lebih penting. Sebab kalau setiap pihak menuntut hak dulu baru kewajiban, maka masyarakat yang akan menjadi korban, masyarakat yang akan runtuh duluan. Ketidakadilan pemimpin tidak boleh langsung dijadikan alasan untuk melawan dengan cara merusak. Pemimpin bertanggung jawab di hadapan Allah atas kebajikan dan hak rakyatnya. Rakyat juga bertanggung jawab di hadapan Allah atas ketaatan dan kewajiban mereka. Dan yang terpenting dari contoh dua hadis ini adalah Rasulullah mengajarkan kita melihat segala sesuatu dengan perspektif Allah, dengan sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, sunnah Nabi SAW bukan hanya kumpulan adat atau kisah sejarah, melainkan jawami'ul kalim yang tetap hidup, yang terus memberi makna sesuai kedalaman siapapun yang menyelaminya. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran memberi kita petunjuk bagaimana mendekati sunnah dengan cara yang benar, yaitu wa ma yantiqu 'anil hawa. Pertama, dan dia yaitu Nabi Muhammad SAW tidak berbicara menurut hawa nafsu. Ucapannya tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Ini mengajarkan bahwa sunnah Nabi bukan sekedar ekspresi budaya, tetapi pancaran wahyu. Yang kedua, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah menyertai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini mengajarkan mengikuti sunnah bukan hanya ketaatan formal,
tetapi jalan menuju cinta Allah. Dan yang terakhir, may yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Barang siapa menaati Rasul, maka sungguh ia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan sunnah adalah tajalli kehendak Allah dalam kehidupan nyata. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita tidak hanya meniru sunnah pada kulitnya saja, tetapi juga menyerap hikmahnya dan akhirnya mengenal Allah melalui cermin Rasulullah SAW. Dan marilah kita banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة على رسول الله أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وحذر، فاتقوا الله ما استطعتم واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وتلا بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارزقنا اتباع نبيك الظاهر وباطنه، وامنحنا حظا من حكمته ومعرفته، واجعلنا من الذين إذا أطاعوا الرسول فقد أطاعوك، وإذا حبوا الرسول أحببتهم، واجعلنا من أهل السنة التي تهدي إلى لقائك يا أرحم الراحمين. اللهم يا واسع الرحمة ويا من سبقت رحمته غضبه، اجعل قلوبنا مساكن رحمتك، واجعلنا مفتاحا لكل خير مغلقا لكل شر. اللهم زينا برقة القلب وحبب إلينا لطف المقال وحسن الفعل، واجعلنا ممن يرحم الناس فيرحمهم الله. اللهم لا تنزل رحمة من صدورنا ولا تجعل من الأشقياء الذي قست قلوبهم، واجعلنا رحماء في أهلنا وفي جيراننا وفي خلقك كافة. اجعل رحمتنا يا الله، اجعل رحمتنا صدقا لا رياء فيه وكرما لا يليق إلا لوجهك، واجعلنا ممن تحبهم
وفتح لهم أبواب الرحمة. آمين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن